Hai, my name is Din and welcome back. Di video kali ini aku mau diskusiin buku The Storied Life of A.J. Fikry. Nggak sendirian, ada Yayang di sini. Hai Yayang. Hai. Boleh perkenalan dulu? Yayang ini channelnya yang mana? Bahas apa aja? Oke. Nama aku Yayang dari channel Yayang Fitri Anggra ini bahas buku kayak Din. Aku genrenya sebenarnya lebih ke umum sih, kayak semua genre aku baca. Cuman kalau dilihat-lihat lagi tahun ini aku kayaknya prefer ke literatur fiksi gitu. Oke, jangan lupa main ke channel Yayang, subscribe. Terus Funicula gimana sih bacanya? Yang Before the Coffee Gets Cold itu termasuk literary fiction berarti ya? Iya, termasuk sih. Kan aku juga udah baca buku itu, lihat ya yang buku itu, lihat ya yang udah baca buku itu juga. Terus aku lagi nyari temen nih buat baca si A.J. Fikry ini. Judulnya panjang jadi aku singkat aja ya. Dari sinopsisnya kayak mirip gitu sama si Before the Coffee Gets Cold itu. Jadi aku ngajak Yayang. Makasih udah ngajakin aku. Aku bacanya di Gramedia Digital yang versi bahasa Indonesia. Aku di Ipusnas, itu pun taunya dari Din kan yang ngasih info ada di Ipusnas ternyata. Aku mau ngejelasin dulu bukunya, The Storied Life of A.J. Fikry, yang diterjemahin jadi Kisah Hidup A.J. Fikry, karya Gabriel Zevin. Ini diterbitin sama Gramedia Pusaka Utama, jumlah halamannya itu 280. Ceritanya itu tentang A.J. Fikry, dia itu punya toko buku yang namanya Island Books di sebuah pulau kecil. Terus dia tuh pembaca juga, tapi dia angkuh banget, sombong banget sama jenis bacaannya. Bahkan dia nolak perwakilan dari penerbit yang nawarin buku-buku anak, misalnya buku-buku lain yang di luar sastra. Namanya itu Amelia. Amelia ini nggak tahu kalau sebenarnya Fikri ini lagi berduka gitu, karena istrinya itu baru meninggal nggak lama. Terus ya karena istrinya udah nggak ada, penjualan buku di tokonya juga nggak bagus-bagus amat, dan buku langka yang dia simpen buat investasi masa pensiunnya itu malah dicuri. Fikri ini kayak pesimis banget, kayak udah putus asa, sampai dia nggak ngerasa ada yang berharga gitu di toko buku sekaligus rumahnya itu. Jadi dia kalau misalnya pergi keluar, pergi lari pagi, sore, dia tuh nggak ngunci tokonya. Pas dia balik, ada yang ninggalin balita di tokonya, namanya Maya. Nah, dari situ kehidupan Fikri mulai berubah. Yayang suka nggak sama bukunya? Lebih ke suka atau nggak suka? Lebih ke enggak kayaknya ya. Oh iya, berarti ini aku bakal nge-switch reviewnya gitu. Jadi kita bakal bahas yang nggak disuka dulu. Dan ini bagian pertama ini yang non-spoiler ya. Nanti yang spoilernya kita bahas di ujung, biar yang belum baca masih bisa ngikutin gitu ke sini. Jadi kita bahas apa yang nggak disuka dari buku ini. Oke ya, Yang? Pas baca buku ini sempat suka halaman awal-awal, cuman ekspektasi aku udah lumayan tinggi karena sebelumnya kan aku baca A Man Called Ove kan, dan itu salah satu buku favorit aku tahun ini. Pas baca awal-awal tuh kayak yang kita nemuin sosok A.J. Fikri yang grumpy gitu kan, yang ketus gitu, dan itu ngingetin aku ke Ovi. Terus langsung kayak yang wah kayaknya aku bakalan suka nih, soalnya aku suka sama Ovi gitu kan. Pas kesananya nggak tahu kenapa kayak aku punya kecenderungan nggak cukup bersimpati gitu loh sama A.J. Fikrinya, soalnya karakternya lebih ke annoying grumpy daripada yang lovable grumpy gitu. Terus abis itu aku nggak sukanya lagi ada beberapa scene atau kayak adegan yang putus dan nggak ada penjelasannya kayak gitu, itu juga nanggung. Terus abis itu kayak perpindahan plot waktunya itu aku agak bingung gitu, tapi emang tahu sih plotnya maju. Aku tuh cuman sadarnya itu udah berjalan cukup lama pas disebutin kalau misalnya Maya umurnya udah segini, Maya udah segini, kayak gitu. Jadi agak ngebingungin juga sih. Karakter keseluruhan juga kurang bikin aku bersimpati juga. Ada karakter yang aku nggak suka malah. Nanti kita bahas itu. Aku juga ada karakter yang kurang suka. Bahkan aku nggak suka sih karakter utamanya, si A.J. Fikri pas awalnya. Apalagi dia tuh book shaming, gatekeeper, apalah istilahnya sekarang. Jadi dia punya toko buku,
udah bertahun-tahun tapi masih idealis gitu. Buku yang harus dijual, buku yang bagus itu buku sastra, buku klasik. Dia nggak suka sama buku-buku pop atau yang YA gitu, yang malah sebenarnya lebih laku gitu. Sebagai pemilik toko buku yang udah pengalaman gitu, harusnya bisa ngerti gitu idealisme sama realista. Jualan buku itu beda, dan itu kan di bagian awal itu sebel banget lah. Terus aku juga bingung soal yang perpindahan ceritanya, karena kerasnya cepet banget. Kan Maya di awal itu 2 tahun. Apa ya, nggak ada titik atau pemberitahuan gitu. Misalnya ini udah sekian tahun dari sejak Maya ditemukan gitu. Dan karakter awal yang muncul pertama, Amelia yang ditugasin untuk jualan buku itu, tiba-tiba hilang gitu di pertengahan cerita. Muncul lagi hampir ke tengah sana gitu. Pas Maya muncul, dianya hilang. Aku bingungnya di situ. Dan soal istrinya Fikri juga yang namanya Nick, kita nggak tahu banyak. Ya banyak banget yang nggak dieksplor. Terus cara si AJ-nya kayak mendeskripsikan hidup dia juga kayak yang buku banget nggak sih? Jadi si AJ itu kalau misalnya dikit-dikit dia ngebahas tentang buku, jadi kita tahu kan seberapa dia cinta banget sama buku sebenarnya. Tapi di sisi lain dia nge-book shamingin semua buku gitu. Jadi kayak yang sebenarnya mau lu apa kayak gitu sih. Kesannya kayak pembaca baru nggak sih? Orang yang baru baca, terus dia seneng sama satu genre, dan dia bakal ngebelain tuh genre itu, dan dia nggak akan peduli sama genre lain, bahkan ngeremehin. Kesannya tuh kayak gitu, padahal dia kan pembaca yang kayaknya udah dari kecil mungkin kenal buku. Nggak nyambung, bukan nggak nyambung ya, nggak make sense gitu buat aku, karakter dia. Kayaknya sih penulis gimana caranya buat si AJ ini tampak pinter gitu kali ya, ya tampak pinter, cuman cara dia dengan book shamingin itu malah agak malah kebalikannya gitu loh. Udahlah, ngomongin aja karakter yang disuka dan gak disuka. Yang mana dulu nih? Yang gak disuka dulu. Yang gak disuka Dani. Sama banget. Terus yang disuka ya, sebenarnya nggak yang suka-suka banget gitu. Cuman kalau menurut aku kayaknya yang paling normal itu Amelia. Kalau Maya itu terlalu too good to be true gitu loh. Maya itu udah jadi kayak versi kecilnya Fikri nggak sih? Pas udah mulai remaja. Iya benar. Aku juga nggak suka sama Daniel. Dan ceritanya kenapa? tuh nggak dieksplor ya. Maksudnya karena dia kan ceritanya selingkuh terus, tapi nggak dijelasin gitu. Apakah dia mau berubah? Cuma aku suka sama ending yang didapetin sama Daniel. Sampai aku nggak percaya, oh oke, bagus. Tahu aku juga. Cuman pas dia yang ending untuk Daniel itu juga nggak dieksplor gak sih? Cuma kayak gitu doang gitu. Karakter favorit aku sebenarnya AJ Fikri sih. Di awal kan nyebelin ya, yang book shaming itu sungguh sangat tapi emang pas Maya dateng dia berubah. Terus sikapnya ke Maya itu nggak nganggep Maya bayi atau anak kecil gitu. Dia kayak masih ngehormatin batasan. Gimana ya cara ganti popok tapi nggak kesan ngelecehin gitu ke anaknya. Terus dia pengen si Maya ini baca buku yang bagus, walaupun sangat spesifik gitu, bagus itu apa artinya, dan pengen si Mayanya jadi feminis. Aku suka sih di situ. Dia ada kesan kebapaan yang entah muncul dari mana itu. Pas selama sikap dia ke Maya itu sebagai bapak dia bagus banget ya, tapi pas sikap dia ke Amelia sebagai pasangan itu ada hal nyebelin ya malah kan. Iya, tapi lucu juga pas dia apa sih yang PDKT, bahasanya PDKT nggak sih sekarang? Dia kayak komunikasi sama Amelia, dia kayak mikir dulu, ini teksnya terlalu provokatif nggak ya? Ini terlalu merayu nggak ya? Gitu. Dia mikirin respect gitu sama perempuan. Anehnya dia nggak respect sama selera pembaca lain. Aku nggak ngerti waktu itu, kayak nggak make sense, dia kenapa sih? Mungkin ada pengalaman gitu, bacaan dia diremehin tuh kan, sebenarnya banyak yang bisa dieksplor. Tapi aku nangkepnya ada sih satu hal yang bikin dia nggak suka sama genre vampir misalnya. Itu dijelasin di situ, nggak dijelasin kalau misalnya dulu dia sama istrinya itu suka datang ke pesta kostum vampir gitu loh.
Jadi kalau misalnya dia baca buku tentang vampir, dia ingetnya ke istrinya, terus bikin dia ngedown gitu. Mungkin itu kali ya salah satu. Cuman emang nggak dieksplor sih sayangnya. Kita bakal masuk ke bagian yang disuka kalau ada. Ada nggak yang disuka dari cerita ini? Yang disuka itu pas ceritanya dibawain sama pokoknya dari sudut pandang Amelia, bukan sudut pandang sih, jadi naratornya itu ngikutin perjalanan Amelia kan, dan itu aku berasa relate sih, sering dibilang songong gara-gara suka baca, ya nggak sih Din? Padahal kita biasa aja. Padahal kan seperti orang pada umumnya yang punya hobi gitu. Iya. Terus aku suka tiap kali ada apa namanya si AJ nyebutin judul-judul novel gitu. Itu yang salah satu yang bikin lama baca itu loh. Soalnya aku kayak searching gitu. Oh, dia nyebutin buku ini, aku searching gitu. Aku sambil nyatetin satu-satu loh. Iya, jadi bikin lama kan. Terus kayak pas tiap bab itu kan kayak ada notes dari AJ-nya itu, terus mengacu ke buku yang dia baca kan, yang dikotakin itu loh. Dan itu aku juga suka sih. Itu menarik banget asli. Udah kayaknya itu. Soalnya ya ekspektasi aku tadinya lebih ke heartwarming gitu loh, dari ceritanya aja kan kayak kisah hidup AJ Fikri gitu kan, jadi aku mikirnya kayak ke lebih heartwarming, tapi ternyata pas dibaca lebih condong ke drama. Aku juga suka soal yang nyebutin buku itu, apalagi ada beberapa buku favorit aku juga yang disebutin, terus kayak ternyata selera aku gak terlalu pop gitu buat seorang AJ Fikri gitu. Soalnya aku suka itu bukan sastra. Terus kalau kamu kan tadi VOV atau naratornya Amelia, aku sukanya tuh pas ceritanya pakai narator Maya pas dia masih kecil, ngelihat toko buku dari mata Maya yang ngelihat orang-orang tuh cuma sepatu doang gitu. Oh iya bener-bener, iya sih itu lucu-lucu. Terus yang aku suka itu sih perubahan si AJ Fikri ketemu Maya. Dia benar-benar terbuka gitu buat orang lain. Lucunya apa sih, ibu-ibu yang tetangga yang ngasih saran, yang mampir tiba-tiba bikin book club gitu di situ. Loh, ini book club? Iyalah, emangnya tips dari kita ini gratis gitu. Ayo rekomendasiin buku yang rada seru, ini udah kayak monoton gitu, udah klise banget plotnya. Pokoknya yang ada kesan kehidupan pembacanya deh, rekomendasi, klub buku, pokoknya acara yang ada di toko buku itu yang paling aku suka. Oh ya, kayak yang si Lambrace ya, yang polisi tiba-tiba bikin book club juga. Iya, dia yang padahal tadinya nggak suka baca. Nah, terus kayaknya aku mau bikin book club yang tentang fiksi kriminal. Ini di kantor polisi, ini harus baca gitu. Sebenarnya banyak yang aku suka, tapi kayaknya bakal spoiler. Kita mau masuk ke bagian spoiler nggak? Iya, boleh. Mau mulai dari yang disuka dulu apa yang nggak disuka? Boleh, nggak disuka. Ini mungkin sepele banget. Kalau misalnya yang si Daniel ngedipin mata ke Maya. Itu pas Mayanya masih kecil kan? Iya, masih kecil. Jadi kayak genit banget gitu loh. Masa di depan anak kecil dicontohin kayak gitu. Lebih ke karena Danielnya. Gimana sih bocil aku? Suaranya ada tapi mana? Iya, nggak tahu. Lanjut aja ya. Oke. Terus aku nggak sukanya juga ada scene pas Ismay masuk rumah sakit. Nah terus kan di situ dia mau cium AJ kan. Terus habis itu nggak diceritain lagi efek dari sikap si Ismay ke AJ itu apa. Jadi pas besok dan seterusnya kayak nggak terjadi sesuatu gitu loh. Itu maksud si Ismay apa, suka atau cuman kesepian aja karena suaminya jauh kayak gitu. Kalau misalnya emang nggak ada meaningnya itu scene, ya kenapa ditulis? Terus pas bagian ada Nick di pikirannya si AJ-nya kan sempat halu kalau di sekitar dia tuh masih ada Nick. Tiba-tiba hilang aja Nick-nya gitu. Kayak
Nicknya kemana, apa dia udah sembuhnya gimana gitu, nggak dijelasin juga kan AJ-nya itu sembuh karena apa, ya emang karena Maya sih sebenarnya, cuman prosesnya itu terlalu cepat gitu loh. Aku juga nggak suka sama yang hal-hal muncul itu tapi nggak dieksplor. Padahal Fikrinya sendiri ngomong gitu, ketika ada cerita di babak 1 ada pistol nih, di babak 3 Iya. pistol itu pasti akan dipakai gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu yang dimention depan, kemungkinan di belakang muncul lagi gitu. Jadi foreshadowing gitu buat cerita. Terus aku sempat mikir loh, Isma itu bakal jadi love interest-nya Fikri. Karena dia ada kucing. Kaget aku. Ternyata dia di sini. Ya udah, aku keluarin dulu ya. Aku nyariin dia di mana, ternyata dia di atas. Di belakang di rak. Apa ya tadi? Oh, yang Ismay. Aku kira dia bakal jadi love interest-nya Fikri karena dia ngingetin sama Nick gitu. Terus aku baru tahu, oh ternyata Ismay udah punya suami, tapi suaminya kan tukang selingkuh. Jadi aku pikir mungkin nanti bakal cerai terus sama Fikri gitu kan. Ternyata sama Amelia. Padahal Amelia di bagian depan itu hilang. Makanya aku nggak nyangka banget. Dan apalagi ya tadi aku lupa. Iya, banyak hal yang nggak dieksplor soal yang pistol itu. Karena aku ngarepin beberapa yang dibahas, karena aku juga pengen tahu gitu. Ya itu yang Daniel itu apakah dia bakal berubah? Ternyata dia kecelakaan, mati, puas. aku sempat gak percaya loh itu. Kayak karena nggak ada cerita pemakaman atau misalnya dia ada yang ngerasa kehilangan gitu, nggak ada gitu, kesannya orang pergi ya udah gitu nggak balik lagi. Itu balik lagi ya kucingnya. Nggak apa-apa tuh, biarin aja, lucu. Dia pengen ngedengerin AJ Fikri. Dia caper tuh, lihat tuh dia di belakang laptop caper. Iya, itu salah satunya juga. Kalau aku sih udah nebak ya dia bakalan sama Amelia, soalnya kan Amelia udah awas Milo. Soalnya kan Amelia udah disebutin dari awal. Pangku aja. Iya kan, soalnya Amelia udah dibahas dari awal tuh walaupun hilang. Cuman aku mikirnya kalau misalnya sama AJ terus fungsinya Amelia apa gitu. Nah kan kalau di awal-awal si Amelia itu kesannya kayak seseorang yang bakalan penting di kehidupan AJ selanjutnya kan. Terus nggak sukanya lagi sama itu loh, penulis palsu. Oh iya, sedih banget itu. Iya, itu langsung ditipu dia. Tapi nyadarin juga sih kalau ternyata di dunia literasi ada yang kayak gitu. Mungkin bisa dibilang kayak penulis bayangan kali ya. Terus si penulis apa sih yang di hire aktornya itu malah sikapnya tuh kayak kok ada kucing juga di luar ya. Iya, dianya deketin Amelia lah, terus nggak profesional gitu, malah minum sebelum acara. Itu kayak, wah beneran ini penulisnya gitu kan. Kalau aku yang udah suka banget nih sama tulisannya, ketemu penulis kayak gitu, pasti kecewa banget. Betulnya enggak. Dia nggak ngadu ke AJ. Itu kan penulisnya yang penulis palsunya itu kan sempat melecehin Amelia ya sebenarnya. Tapi itu juga nggak dibahas lagi gitu loh, selanjutnya bakalan jadi kasus kah atau apakah gitu. Sayang sih kalau nggak dieksplor gitu. Soalnya dia termasuk yang bawa isu kan, tapi isunya nggak diselesaikan dengan benar dan bagus gitu. Sayang sih. Tapi ada yang lucu sih di situ. Kan pas si penulis palsu itu nanda tanganin atau ngobrol sama Amelia, kan dia tiba-tiba muntah. Terus Maya datang lihat muntahan, terus dia muntah juga. Tuh lucu banget. Iya kan di acara itu kan juga ada ibunya Amelia kan. Terus di situ diliatin tuh gelagat ibunya Amelia tuh nggak suka gitu sama si AJ kan. Karena dianggap mungkin kurang punya masa depan mungkin. Aku nyangkanya bakalan ada sedikit kerikil di antara hubungan Amelia sama AJ karena ibunya nggak suka. Tapi ternyata mulus-mulus aja gitu. Itu bagian situ cepet banget. Iya, cepet banget. Ada yang, udah ya nggak disuka ya. Kita yang sukanya.
Mau aku dulu ya. Aku sebenarnya suka sama si alurnya yang cepet banget. Ini kan tipe cerita yang katanya heartwarming, terus kisah yang mengharukan, bakal menyedihkan gitu di ujung, walaupun aku nggak tahu siapa yang bakal mati gitu awalnya. Ya yang nge-freeze atau emang diem? Ya yang? Mas apa Oh, tadi ya? yang disuka. Aku sebenarnya suka sama tempo atau alur ceritanya yang cepet gitu. Kalau misalnya ini novel heartwarming pada umumnya ya, ini pasti bakal tebel banget. Tapi tapi ini tipis gitu, aku suka. Karena biasanya kalau novelnya terlalu tebel, terlalu mengharu biru, aku biasanya nggak suka baca yang kayak gitu. Biasanya nggak akan lanjut, karena ini sedih banget, aku nggak akan kuat gitu bacanya. Terus aku juga suka yang rekomendasi AJ yang tiap bab itu, kan dia nge-review atau ngasih sedikit ulasan buat cerpen yang dia baca, yang dia suka, yang ternyata itu tuh disiapin buat Maya gitu. Dan kerasa nggak sih kelihatan makin akhir cerita itu review dari Fikri itu makin pendek, itu ngeliatin penurunan fisiknya Fikri karena ada tumor kan di otaknya, jadi kemampuan dia untuk berkomunikasi lewat tulisan dan lisan juga jadi terbatas. Itu sedih di situ. Nangis nggak pas ending? Aku nggak nangis, cuman emang nyesek aja sih. Tapi terlepas dari itu aku juga puas sama endingnya. Ya apalagi di endingnya si toko bukunya tuh nggak tutup, tetap dilanjutin. Terus ending atau si paragraf terakhirnya itu mirip sama openingnya, paragraf pertamanya. Aku berkaca-kaca dikit, tapi emang pas sih endingnya. Dari judulnya kan juga Story Life AJ Fikri gitu kan. Jadi kalau misalnya diceritain cuman sampai akhir hayatnya AJ ya make sense. Kayaknya aku lebih prefer kalau misalnya ditulisnya ngikutin AJ aja kali ya. Soalnya kan kadang-kadang ada adegan dimana kayak ngikutin karakter lain, ngikutin Amelia naratornya, terus yang ngikutin Ismay. Cuman kalau misalnya nggak diikutin juga si Ismay juga bawa kunci ya di situ, maksudnya kunci cerita gitu, ya bingung juga sih. Ya kayaknya biar nggak terlalu suram juga sih, kalau misalnya AJ Fikri yang nyeritain, dia bakal marah-marah terus, ngomel-ngomel terus. Sisi ceritanya bakal kayak gitu. Apalagi yang disuka itu yang agak spoiler gitu. si Maya yang menang juara 3 lomba menulis, dan ternyata itu dia nulis kisahnya ibu kandung dia kan, dan itu agak menyentuh juga sih. Kalau misalnya dilihat dari segi dimana Daniel jadi inspirator Maya buat jadi penulis, itu aku suka juga tuh scene itu. Itu adalah sisi baiknya Daniel, seenggaknya ada yang baik dari segi Daniel. Terus kan dia juga berteman baik sama AJ ya. Sebenarnya dia tuh care orangnya, cuman emang dasar bawaan dia aja yang genit gitu, yang comot sana comot sini, pacar baru kayak gitu kali ya. Kaget nggak sih pas tahu ternyata Maya ini Daniel itu ayahnya Maya? Kaget aku pas si Ismay berantem sama Daniel di mobil. Iya, aku curiga ada sesuatu sebenarnya pas semenjak Ismay masuk rumah sakit yang itu loh. Dia kan lagi hamil kan ceritanya, dan ngalamin keguguran gitu. Aku sih nyangkanya penulis bakalan nyelipin misteri di balik dia keguguran itu, entah dia punya masalah atau apa gitu ya. Ternyata pas kita lihat di adegan yang dia di mobil berantem sama Daniel itu masuk akal juga sih kalau misalnya dia ngerasa kayak gitu. Terus kaget juga pas tahu Ismay yang nyuri buku. Iya kaget. Soalnya aku pikir nih itu tuh kayak AJ-nya aja kali ya yang kelupaan. Soalnya pas dia kehilangan buku itu kan kondisi dia lagi setengah gila ya, yang halu-halu gitu loh. Dan aku pikir ini mungkin dia salah taruh atau apa gitu. Tapi nyangka sih bakal ada cerita di balik itu. Cuman gak nyangkanya itu pelakunya Ismay, itu aja. Rumit banget ternyata latar belakang nyuri buku itu. Udah nebak Ismay, kan aku ngirim DM ya kayaknya Ismay deh, cuma aku nggak tahu kenapa. Soalnya di lokasi kejadian itu pas si EJ-nya bangun,
semuanya rapih gitu. Kalau misalnya pencuri yang cuma mau nyuri buku, ya dia bakal nyuri bukunya doang gitu, nggak akan kepikiran buat beres-beres. Dan aku kayak ada firasat, entah yang suka beberes atau memang perempuan gitu. Aku curiganya di situ. Ya, cuma nggak kebayang apa motifnya. Ternyata rumit banget. Iya benar. Ternyata ada hubungannya sama Maya juga ternyata. Iya. Dan aku senang bukunya balik lagi. Jadi apa ya? Jadi beneran gitu, investasinya nggak sia-sia. Gaya berobat ya. Iya. Tahu nggak ini bakal ada film adaptasinya? Taunya dari Din malah. Yang pas Din ngirimin link itu ada artikel ya. Iya. Wah, ternyata mau ada filmnya, baru tahu aku. Cuman yang belum tayang ya? Belum, masih syuting. Baru mulai syutingnya tuh November kemarin. Aku curiga filmnya tuh bakal tayang tahun depan pas Natal. Soalnya settingnya, atau aku ngelihat mereka behind the scene-nya tuh pada pakai baju musim dingin. Tapi kalau ngelihat ceritanya, itu tuh mereka kan kayak ngelewatin berbagai musim ya. Aku bingung nanti di filmnya gimana tuh. Ini buku tentang toko buku, tentang pembaca, banyak rekomendasi buku. Satu paragraf itu bisa nyebutin 3 judul buku. Ada nggak judul buku atau penulis yang pengen dibaca gitu karena nemu di cerita ini? Aku pengen baca dan emang udah lama pengen baca sih Anne of Green Gables. Itu kesukaannya Amelia kan, walaupun si AJ-nya benci. AJ kan nggak suka sama yang panti asuhan tuh dia kan nggak suka, tapi Amelianya suka. Jadi bisa dibilang rekomendasi dari Amelia. Itu aku pengen baca, apalagi udah nonton series di Netflix dan aku juga suka banget kan. Terus ini yang bikin penasaran tuh yang Book Thief. Iya, iya aku juga. Yang ada nenek-nenek dateng, kamu gimana sih ngasih aku buku kayak gini gitu gitu. Iya, neneknya tuh, kamu gimana sih ngasih buku jelek gitu, ini tentang kematian, terus ya penderitaan, terus ditanya, udah beres baca bukunya? Iya udah, tapi nggak suka tapi dia beres gitu bacanya, terus bisa ngejelasin beberapa hal gitu. Jadi sebenarnya bukunya bagus gitu, bisa bikin baca sampai akhir gitu. Jadi aku penasaran dan ya emang udah lama banget pengen baca yang itu. Terus kata nenek-neneknya, kamu jangan lagi ya katanya ngasih buku yang kayak gini, masa kamu ini bikin nenek-nenek umur 80 tahunan bergadang katanya. Terus kata dia sampai nangis sesegukan. Terus kata aku lah, ini sebenarnya dia suka. Kebayang gitu nenek-neneknya ngomel tuh, jadi penasaran. Itu lebih menjual ya rekomendasi kayak gitu. Iya benar, lebih menjual daripada cuma disebutin doang gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, yang penulis palsu ditanyain buku favorit kamu apa gitu. Selasa bersama Mori. Oh iya. Tapi kan itu yang palsunya, kalau yang aslinya kan nggak tahu apa. Cuman kan itu buku lama ya. Terus aku oh iya, emang ada sih buku itu. Kalau nggak salah udah diterjemahin juga kan. Jadi kayaknya aku bakalan tertarik baca itu. Sama Time Traveler Wife. Pengen mana baca ya? itu. Bukunya nggak tahu di mana nyimpennya. Itu bagus banget dan aku seneng di-mention gitu sama Fikri. Kalau aku yang disuka itu yang rekomendasi cerpennya yang di tiap bab itu, yang cerita tentang apa sih, istri ngebunuh suaminya, terus pas polisi datang si mayat suaminya itu disajiin buat polisinya. Itu terus, bukannya buku Rodal ya? Itu kok itu ya dark banget ya ceritanya. Iya, aku juga suka Rodal, tapi yang aku nggak tahu deh buku yang itu, makanya itu salah satu pengetahuan baru juga sih. Dan banyak cerpen Edgar Allan Poe yang disebutin. Oh iya. Itu kayaknya penulis favoritnya Fikri ya. Banyak banget. Kayaknya nanti aku baca ulang buat tulis ulang lagi gitu sih judul-judul bukunya. Aku mau baca Time Traveler Wife dulu berarti. Yeah. Kita banyak yang nggak disukanya mungkin, tapi kalau rating berapa? Dari 5 bintang ngasih berapa? Nggak, kayak yang apa namanya, kalau dibilang nggak suka banget ya aku suka, kalau dibilang suka ya biasa aja gitu loh. Tapi kalau ada orang lain yang nanya, kamu rekomendasiin nggak buku ini? Rekomen, karena unik. Settingnya kan juga kayak di pulau, di kota kecil gitu ya.
Dan itu tuh kayaknya calming banget gitu kalau di hayalan, di imajinasi aku tuh udah mana tempatnya calming. Terus di toko buku juga gitu. Terlepas dari dia drama, itu sebenarnya tipikal yang heartwarming dan calming loh. Kalau aku ngasih 4 dari 5 bintang. Aku suka. Cuma emang awalnya agak ilfeel sih soal si book shaming itu, tapi ke belakangnya oke lah. Dan aku suka banget sama rekomendasi buku-buku itu sih. Jadi kalau yang pembaca lain yang mungkin pengen nyari rekomendasi buku, baca buku ini. Semuanya ada di sini. Iya, misterinya ada, dramanya ada, ya. Romance-nya ada juga. Cuman ya nanggung-nanggung emang. Nah, itu dia diskusi aku bareng Yayang soal buku The Storied Life of A.J. Fikri. Jangan lupa mampir ke channelnya Yayang, subscribe, karena kita bakal bikin video bareng juga di situ. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Dadah! Tapi agak rancu gitu. Iya, dia